Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan tentang kaifiyah atau tata cara sujud kita di dalam sholat sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan tata cara yang diajarkan oleh para salafus soleh, para ulama-ulama salaf, yang tentunya sesuai juga dengan tuntunan atau sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Langsung saja saya akan menggunakan referensi dengan membaca kitab Fathul Mu'in. Wa yusannu wad'u rukbatayhi awalan. Yang pertama, cara kita bersujud di dalam sholat ialah pertama-tama yang kita letakkan ke tempat sujud adalah kedua lutut kita. Kita letakkan pertama-tama dari kita berdiri, kemudian kita turun untuk sujud. Yang pertama menyentuh tempat sujud kita itu adalah kedua lutut kita. Mutafarriqaini qadra shibrin. Kemudian lutut kita itu bukan kita rapatkan, tetapi kita renggangkan sekitar jarak kira-kira 1 jengkal. Selanjutnya summa kaffaihi haswa mankibaihi. Kemudian setelah lutut kita menyentuh tempat sujud, baru kita tempelkan kedua telapak tangan kita. Kedua telapak tangan kita ke tempat sujud. Rafi'an zira'aihi anil ardi. Dengan cara kita angkat lengan kita daripada tempat sujud. Jadi lengan kita bukan menempel ke tempat sujud, tetapi dalam posisi kita angkat atau kita tinggikan dari tempat sujud kita. Wa nashiron asabi'ahu matmumatan lil qiblat. Kita jadikan telapak tangan kita itu terbuka, bukan mengepal. Jadi telapak tangan kita terbuka, kemudian jari-jarinya rapat, tidak direnggangkan tapi dirapatkan, kemudian menghadap ke kiblat. Jadi lurus jari kita itu menghadap ke kiblat, bukan mereng, bukan melintang ataupun merek. Jadi yang benar adalah lurus menghadap kiblat. Summa jabhatihi wa anfihi ma'an. Kemudian setelah telapak tangan kita meletakkan kening kita beserta hidung kita secara bersamaan. Secara bersamaan, jadi bukan kening dulu ataupun apalagi hidung dulu. Jadi sama-sama bersamaan antara kening kita dengan hidung kita. Selanjutnya watafriqu qadamaihi qadra shibrin. Posisi telapak kaki kita itu ialah tidak rapat, tetapi kita renggangkan atau kita pisahkan antara telapak kaki kanan dan telapak kaki kiri kita itu sekira-kira 1 jengkal. Jadi bukan rapat, tetapi terpisah sekitar 1 jengkal. Wanasbuhuma muwajjihan asabi'ahuma lil kiblat. Kemudian jari-jari kaki kita harus tekuk menghadap ke kiblat. Jadi bukan ujung jari menempel lantai atau menempel tempat sujud, apalagi ujung jarinya tidak menempel. Nah, yang benar adalah bahwa jari kaki kita itu kita tekuk, kita hadapkan ke kiblat. Selanjutnya wayusannu, dan disunatkan juga fathu ainaihi halatas sujudi. Jadi mata kita ketika bersujud itu disunatkan untuk dibuka, bukan kita tutup. Meskipun jarak mata kita dengan lantai itu cukup dekat, tetapi yang kita disunahkan untuk membuka mata kita. Selanjutnya wa yukrahu mukhalafatu tartibi al-mazkurin. Apabila
urutan sujud kita tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, itu hukumnya makruh. Jadi kita ulangi lagi, yang pertama ketika kita berdiri, kemudian kita sujud, yang kita turunkan dulu menempel ke tempat sujud adalah lutut, kemudian menyusul kedua telapak tangan, dan baru menyusul kening kita dan hidung kita. Nah, apabila menyalahi tertib tersebut, maka hukumnya makruh. Wa adamu wad'il anfi, juga makruh tidak menempelkan hidung. Nah, misalnya sujud yang ditempelkan hanya keningnya, tapi bukan hidungnya. Menempelkan keningnya, hidungnya tidak ditempelkan, itu makruh. Yang benar adalah menempelkan kening dan hidungnya. Kemudian wa qaulu subhana rabbiyal a'la wa bihamdih salasan, dan mengucapkan ketika bersujud dalam salat subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Jadi ini hukumnya sunat. Seandainya kita tidak mengucapkan pun karena suatu hal, misalnya sujud kita tetap dihukumi sah. Jadi zikir subhana rabbiyal a'la wa bihamdih itu adalah hukumnya sunat. Selanjutnya yang terpenting terakhir dari kaifiyah sujud kita adalah tumakninah, yakni sukun ba'dal harokah. Kita harus berhenti ataupun diam setelah melakukan gerakan-gerakan itu tadi. Nah, apabila ini tidak ada, misalnya kita tidak bisa tumakninah dalam sujud kita, maka sujud kita tidak dihukumi sah. Karena tumakninah dalam sujud itu juga merupakan sesuatu kewajiban. Jadi apa maknanya tumakninah di sini? Yakni setelah kita bergerak turun dari berdiri misalnya kepada sujud kita, setelah sempurna kita letakkan anggota-anggota sujud, mulai dari kedua telapak kaki, kedua lutut, kedua telapak tangan, kemudian kening dan hidung, kita diamkan paling minimal dikatakan tumakninah itu biqadri subhanallah, minimal kita mengucapkan subhanallah, itu minimal tumakninah. Nah, perlu juga menjadi catatan kita di sini bahwa ketika kita melakukan sujud tersebut, hendaknya kepala kita itu tidak terlalu ditekan, tetapi harus apabila di tempat sujud kita itu ada kapas, maka setidaknya kapas itu akan membekas ketika kita sujud, tetapi tidak terlalu ditekan, ya sekitar berat kepala kita saja. Jadi setelah menekan kepala kita seberat kepala kita, nah baru kita diam melakukan tumakninah, maka barulah sempurna sujud yang kita lakukan tersebut. Nah, apabila sudah kita lakukan kaifiyah sujud seperti yang saya sampaikan tadi, insya Allah sujud kita sudah sesuai dengan ketentuan atau kaidah-kaidah fikih di dalam apa yang disampaikan atau yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Yang terpenting ialah bahwa kita harus meresapi sujud kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sujud adalah titik terendah kita kepada bumi, yang mana biasanya titik terendah itu kita injak dengan kaki. Pada saat sujud kita meletakkan anggota kita yang mulia, terutama ialah kening dan hidung kita, kepada titik terendah tersebut, semata-mata mengakui bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba yang lemah tidak berdaya, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, bahwa yang maha besar adalah Allah, yang maha kuasa adalah Allah. Kita hanyalah hamba yang lemah, yang dhaif, dan tidak ada upaya dan daya kita kecuali atas izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Maka apabila kiranya apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, maka subscribe channel saya, kemudian tekan tombol lonceng agar channel ini bisa lebih hidup dan bisa lebih memberikan kontribusi atau manfaat bagi kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.